Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh follower terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu sama video yang juga potongan, itu bisa nggak karu-karuan nanti ya. Oke, linknya saja kalau mau ambil bagian ya. Tapi kalau nggak mau, ya sudah. Yang penting jangan diunduh terus dipotong-potong. Oke, kita akan lanjutkan kajian kita malam ini setelah tertunda beberapa waktu lalu karena aku harus menjelaskan tentang sound horeg ya. Karena kalau tidak aku jelaskan saat itu akan menjadi out of date ya. Dan sekarang kita kembali melanjutkan Nabi lokal. Ini pun sebetulnya insiden di tengah jalan ya, karena mengomentari komentar yang masuk. Setelah ini selesai, kita akan kembali ke pergeseran Tuhan dari Yahudi ke Nasrani. Baru nanti itu selesai, kembali lagi yang ada berapa tahun lalu belum selesai ya. Engkau kan Nabi yang akan datang itu masih di seri yang 39 ya. Jadi belum selesai. Ya begitulah ya keadaannya. Makanya untuk teman-teman yang request mohon sabar ya. Aku tetap apresiasi, cuman kata orang Jawa nggak bisa sadek sanyet gitu ya, nggak bisa begitu request langsung diunggah menjadi tajuk kajian kita gitu ya, karena sudah banyak yang antri untuk kita bahas. Oke, supaya semangat, terima salam Isra dari aku, Islam rasional untuk kalian semuanya. Aku kasih guiding lagi ya. Kajian-kajianku itu tidak bisa dilihat di tengah jalan, harus sistematis karena dia akan berseri, tentunya berurutan ya. Maka sebelum ke sini harus lihat unggahan-unggahan pendahulunya ya. Tajuk kita kali ini adalah Nabi lokal. Fokusnya sih sebetulnya antara Musa dan Firaun. Cuman supaya lebih holistik, aku bawa ke 3 nabi besar ya. Nanti yang nabi-nabi yang lain mungkin sekilas saja ya. Nabi besar itu kita mulai dari Kanjeng Nabi Isa, nanti mundur ke belakang baru Kanjeng Nabi Musa ya. Baru nanti Kanjeng Nabi Muhammad ya, jelaslah ya. Karena kan pemahaman yang ada bahwa nabi-nabi yang terdahulu itu pra Kanjeng Nabi Muhammad maksudku ya, itu nabi-nabinya diterima sebagai nabi lokal ya, tidak universal, hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang universal. Apakah itu sesuatu pemahaman yang Qur'ani atau tidak? Nanti kita lihat. Kemarin aku sudah bahas Kanjeng Nabi Isa ya dari sudut pandang Alkitab nih ya. Sudut pandang Alkitab ya. Kemudian di komen itu masuk ya. Dia bilang bahwa Kanjeng Nabi Musa itu juga lokal gitu. Ya, ya nanti dulu. Apakah benar seperti yang dikatakan komentator itu bahwa Kanjeng Nabi Musa itu hanya untuk mengeluarkan bangsa Israel atau Bani Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Apakah tidak ada unsur dakwah lainnya? Gitu. Nanti coba kita lihat ya. Sebetulnya intinya di sana.
Karena kalimatku aku begini, bahwa aku menolak sebuah pemahaman yang mainstream bahwa ya pra Kanjeng Nabi Muhammad itu semua nabi-nabi lokal bagi kelompoknya, bagi baninya gitulah ya. Baru Kanjeng Nabi Muhammad ini universal untuk semua bangsa gitu ya. Aku itu menolak dengan menggunakan Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Musa ini kan Israel baninya, sedangkan Fir'aun ini Kipti. Gitu. Ya. Faktanya kalau menurut aku sih ya, Kanjeng Nabi Musa juga itu berdakwah kepada kepada Fir'aun ya, di mana ini adalah baninya Israel, di sini Kipti gitu ya. Cuman tidak berapa lama kemudian masuk komentar ya. Ya terima kasih atas komentarnya, aku sih ya yang jelas kalau itu disampaikan dengan cara yang elegan ya aku suka ya, tidak ad hominem, aku suka ya, bahwa Nabi Musa itu hanya berkepentingan untuk mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan di tanah Mesir oleh Firaun. Apa benar begitu? Nah, di sana sebetulnya intinya ya. Oke. Malam ini kita akan membahas nanti fokusnya di Quran surat Al-Anbiya ya, surat 21107. Ini jelas aku tidak setuju dengan pemahaman mainstream ya. Aku tidak setuju ini. Di mana tidak setujunya, bagaimana argumentasinya nanti aku jelaskan. Karena sebelum ke sini kita akan ke surat 3 Ali Imran 49, surat Az-Zukhruf 4359, kemudian Quran surat As-Sof surat yang ke-6 sutu ayat yang ke-6. Di mana itu semua termasuk ini membahas tentang Kanjeng Nabi Isa. Kalau menurut perspektif Al-Qur'an itu seperti apa? Kemarin kan Bible. Ya. Bible. Terfokus pada Matius 15:24, Matius 10:5 dan Matius 28:19. Dan sangat menarik lagi ada komentar yang masuk dari saudara kita itu. Jadi begini narasinya itu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu ya. Yang dimana ayat ini disalahpahami, bukan disalahpahami sih ya, dingamuri gitu ya, oleh saudara-saudara kita yang Kristen Tritunggal. Jadi nggak semuanya sih ya. Kalau dituntut di mana sih penjelasan Tritunggal tentang konsep teosnya yang kalian pakai di dalam Alkitab, itu merujuk ke ini Matius 28:19. Padahal Matius 28:19 itu kagak menceritakan tentang konsep teos. Itu menceritakan dengan berita penginjilan gitu loh. Jadi kadang-kadang ngawur-ngawur. Omongannya ke kanan, nukilnya ke kiri. Itu enggak connect gitu ya. Mentang-mentang di sini ada 3, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, ini Tritunggal. Tritunggal itu diawali 325 Masehi, dari yang tunggal dulu, Dui tunggal dulu, Kalkedon menggenapi Tritunggal. Lah Matius ini kapan nulisnya? Gitu kan, nanti kamu bisa cek, itu kadang-kadang ngawur. Ya. Oke. Tentang Matius 28:19 itu ada komentar dari saudara kita bagus sekali itu. Aku sudah cek tadi ya. Ada yang menerjemahkan nggak jadikanlah semua bangsa itu muridku, nggak begitu, ya, nggak ada yang nggak begitu ya, tapi nggak ada semuanya. Tapi begini, jadikanlah bangsa itu loh ya. Karena apa? Ayat 28:19 ini kalau kita bacakan, oh berarti Yesus itu universal. Karena semua bangsa. Padahal di Matius 15:24, Matius 10:5 itu spesialis, khusus, eksklusif dia, tidak inklusif. Tertutup, tidak terbuka, hanya kepada domba-domba yang hilang di antara Bani Israel.
ke bangsa apa ke kelompok Samaria aja ndak boleh. Ya. Nah, tapi kan biasanya teman-teman Kristen itu membawa surat Matius 28:19 yang digunakan untuk mengatakan oh ya awalnya memang dulu begitu tapi akhirnya untuk semua bangsa kan gitu kan. Terus ditambah lagi di kitab Yohanes yang ada domba lain gitu ya. Dan itu sudah kita bicarakan dan nanti bisa dilihat di seri-seri awal itu ya. Sekarang aku sebelum ke sini aku mau ajak kalian untuk berwisata dulu. Untuk teman-teman yang komentar terima kasih ya. Bil khusus yang memberikan jelasan tentang bangsa itu ya, tentang Matius 28:19. Kita ke sini dulu ya. Matius 19:28. Nanti kamu buka Bible interlinear atau Bible apa pakai Alkitab tuh ya. Bible interlinear. Kamu buka di sana untuk mengcross checknya ya. Oke. Benarkah Yesus itu untuk semua bangsa? Ini versi Alkitab ya. Nanti setelah ini kita ke versi Al-Qur'an gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti menjadi introspeksi bareng-bareng. Khususnya saudara-saudara kita yang Kristen, kalau kamu bukan bangsa Israel, bagaimana kamu kok menjadi pengikut Kristus yang artinya Kristen? Itu kan nanti akan menjadi perenungan ya. Karena Alkitabnya bilang begitu. Ya. Oke. Kamu buka Matius, ini terjemahan yang umum ini, yang banyak dipakai ini ya. Kitab Matius 28:19 ya, begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa muridku, semua bangsa muridku, semua bangsa. Biasanya ayat ini yang dipakai. Ini Yesus bukan hanya untuk Bani Israel. Kalau kita tanyakan, kenapa Anda menjadi Kristen? Padahal Kristen kan itu kan spesialis khusus untuk Bani Israel. Seperti tertera dalam Matius 15:24 dan Matius 10:5. Biasanya teman-teman dari saudara Kristen kita mengatakan, oh iya awalnya memang khusus tapi akhirnya menjadi umum. Salah satu ayatnya yang dari lokal menjadi general itu ya 28:19 ini. Di samping Yohanes yang tentang domba-domba yang lain itu ya. Itu sudah kita bahas ya. Silahkan lihat di sana. Sekarang kita akan mau fokus di sini. Jadi begini, aku ulangi. Jadikanlah semua bangsa, ya, muridku dalam baptisan mereka ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini karena ada 3 oknum ini yang disalahpahami oleh Tritunggal. Orang ini bukan menjelaskan tentang konsep teos kok dipakai. Belajar yang benar, baca Alkitab itu biar ngerti ya. Oke, semua bangsa. Kalau aku kemarin kan begini, semua bangsa itu yang dimaksud adalah Israel, bangsa Israel. Gitu loh. Jadi karena semua bangsa maksudnya itu merujuk kepada Israel. Kalau begitu dia tidak tabrakan terhadap Matius 15:24, Matius 10:5. Kalau ini diterjemahkan semua bangsa, jadi bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Jepang, bangsa Eropa, itu bisa menjadi murid Yesus. Ya. Ya dia akan bertabrakan dengan 15:24 Matius dan 10:5 dari Matius. Kan bertabrakan. Ya, kalau misalkan semua bangsa itu adalah yang dimaksud semua bangsa Israel, dia selaras. Tidak terjadi kontradiksi ya. Itu namanya kebenaran korespondensinya jalan. Enggak ayat satu membunuh ayat yang lain. Yang Matius 15:24, Matius 10:5
spesialis, lalu di Matius 28:19 itu general, kan tabrakan jadinya. Makanya aku menafsirkan semua bangsa itu maksudnya semua bangsa Israel menurutku. Nah, itu baru selaras. Tapi kalau semua bangsa, all nation, bangsa-bangsa di dunia, ya tabrakan dia. Gitu loh, nggak connect. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin, terima kasih untuk masnya atau mbaknya, di kolom komentar itu ternyata dia menemukan terjemahan bukan semua bangsa, tapi bangsa itu. Nah, gimana itu? Berubah lagi, ya. Makanya disitulah perlunya kita memahami original teks, ya. Tapi aku lihat-lihat original teksnya itu juga gimana ya? Nggak sama. Nanti gini, aku jelaskan ini dulu ya. Ya, aku hapus dulu ya. Karena aku akan merujuk ke Yunaninya. Nanti itu ada singkatan begini loh. Grek SR, Grek WH ya. Grek Gerika itu ya. Yunani ini. Grek SR, nanti ada Grek WH. Ternyata antara Grek SR dan Grek WH aja sudah nggak sama, udah tubrukan dia, ya. Jadi menarik apa yang dibahas oleh salah satu saudara pendeta kita itu yang terkenal itu sekarang lagi booming dan dia berani. Aku suka pemberani gitu ya. Dan dia mengkritisi terjemahan LAI ada berapa ribu kesalahan itu ya yang populer dengan istilah kanon dan tidak kanon itu setelah aku melihat ini menjadi tertarik juga. Artinya dalam edisi yang dianggap sebagai original saja sudah bermasalah. Lah kalau yang original saja bermasalah, apalagi terjemahannya. Gitu loh. Ya. Apa yang Sinaiticus, apa yang Vaticanus, Alexandria gimana itu ya. Saling tabrakan. Nah, kalau Grek WH itu Wascott Hort itu nama orang ya, pakar bahasa Ibraninya. Ya, Westcott Hort ya. Nanti kalau SR itu Tectus Receptus. Jadi antara Tectus Receptus ya, Greknya Tectus Receptus dan Greknya Westcott Hort ini enggak sama nanti. Di sini. Ya, ada kata yang tidak sama gitu ya. Oke. Kamu bisa ke interlinear ya, interlinear. Ini sudah tak nganu. Tuh. Ini interlinear ya. Ke yang interlinear ini. Sekarang kan kita kan dimudahkan teknologi ya, yang model beginian ini. Masuk ke sini ya. Oke, nih. Tapi jangan sekarang, nanti kamu nggak bisa mengikuti penjelasanku. Nanti kalau udah selesai, ya. Ini ya, masuk ke interlinear ini. Khususnya Matius 28, Matius 19:28 ini ya. Oke. Yang ngaji kritik teks tuh begini, dia kalau bagi yang nggak suka berat ya, kemudian menjenuhkan. Tapi bagi yang suka nggak ada masalah. Ini ya, TB ya, TB itu begini. Karena itu TB 74 ini ya, TB 74. Karena itu pergilah, jadikanlah
semua bangsa. Nah, jadi dia tetap all nation. Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa ya. Kita yang sedang mengkritisinya itu di semua bangsanya ya. Karena kita akan melihat apakah Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu untuk semua bangsa atau spesialis khusus untuk Israel saja gitu ya. Oke, itu TB 74. Kemudian AYT ya, AYT 2018. Karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa. Nah, nggak ada masalah di sini ya. Semua bangsa ya. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, tidak ada masalah. Kemudian TL 1954 ya. TL begini. Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu. Bangsa itu. Bangsa itu, ini yang disampaikan saudara kita di dalam komentar itu ya. Sekalian. Nah, jadi sekalian ini juga bermasalah. Ini diterjemahkan sekalian, nanti diterjemahkan semua. Kan sudah apa namanya? Sudah nyimpang itu. Kemarin aku menjelaskan di grup kajian Islam rasional itu, beda nggak antara mengeluarkan dan mengambil? Kan beda. Itu terjemahan Depak itu bermasalah itu ya, tentang ahoza itu. Di satu tempat diterjemahkan mengambil, satu tempat mengeluarkan. Itu gimana gitu. Nanti karena kan ada ahoza, ada ahoza. Jadi sama ya, terjemahan baik itu di LAI, baik itu di Depak, ya, terjemahan Al-Quran itu juga perlu di apa ya? Direvisi untuk mendapatkan sebuah terjemahan yang mendekati kebenaran. Yang namanya terjemahan itu kan relatif. Tidak ada masalah direvisi orang terjemahannya kok. Gitu ya. Jadi kalau Pak Pendeta kita bilang Alkitab itu ada berapa ribu tidak kanon itu, ya aku sih bisa menerima gitu ya. Makanya harus duduk dulu ya, duduk lagi, didiskusikan lagi pakar bahasa ini gimana terjemahannya. Begitu juga kita di terjemahan Depak tuh ya, duduk lagi pakar-pakar yang dari alumni mana kok ya, gimana nih terjemahannya gitu loh ya. Oke, jadi gitu, sekalian bangsa itu ya, sekalian bangsa itu. Nah, masanya itunya itu merujuk kemana? Kalau dia merujuk kepada Matius 15:24, Matius 10:5, ya kepada Israel. Nah, itu sejalan dia. Enggak satu ke kiri, satu ke kanan, ya. Ini tadi apa ini? TL ya. TL ini TL ini terjemahan TL ini. Ya. TL tahun 54. Wah, gue belum lahir tahun 54. Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, serta membaptiskan dia ya dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gue tadi ini belajar ini gue pusing. Kenapa kok nggak baptiskanlah mereka, tapi sekalian bangsa itu baptiskanlah dia, domirnya dia bukan mereka. Ini. Kalau dia kan tunggal, kalau mereka jamak, ya, dia mufrad tunggal. Gue pikir gimana sih maksudnya terjemahan ini? Gitu ya. Nah, ternyata ya memang benar dia, karena dia di sini tidak mufrad ya. Jadikanlah semua bangsa itu satu bangsa, yaitu Israel. Itu loh. Maka pakai dia, nggak pakai mereka. Nah, nanti yang jamak itu kan nanti perdebatannya itu mufrad atau jamak, itu apanya? Sukunya.
sukunya yang 12 suku ini, jamaknya di sini. Tapi kan ini satu mufrad, ya mufrad. Mungkin yang kafir nggak tahu mufrad itu tunggal. Kalau jamak itu ya banyak, ya gitu ya. Plural, kalau mufrad itu singular, ya single gitu ya. Itulah kenapa TL ini, TL tahun berapa ini tadi? 54 ya. Domir 59. 54 domirnya pakai dia. Nggak pakai mereka. Tapi kalau di sini yang lainnya pakai mereka. Yang tadi itu ya, yang TB74 itu ya, baptislah ya, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Baptislah mereka. Nah, bukan baptislah dia, nggak begitu. Nah, coba. Kan beda, mereka dia. Mereka itu jamak, dia itu mufrad, mereka itu plural, dia itu singular. Ya. Nanti bisa kita lihat di Greek-nya ya. Oke, aku lanjutkan lagi sebelum ke Al-Qur'annya. Itu di TL, kemudian di bis ya. Sebentar, ini kalau nggak ditutup dia kena angin nanti habis. Oke, sekarang di bis. Bis tahun berapa ini? 1985 ya. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa. Ah, ini tambah nggak ngerti nih dari mana. Jadi gini dia, ya. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia gitu loh. Di mana ada teks seluruh dunia itu loh? Jadi kalau orang yang nggak sekolah ya, terus baca Alkitab dan baca terjemahannya, ya wes lunas gue jadi korban terjemahan. Nah kalau kamu hanya berpegang kepada bis ini ya semakin mantap kamu. Nah Yesus itu untuk semua bangsa, karena kalimatnya begini ya. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia. Kalau segala kan tadi itu bisa sekalian, bisa semua. Ya, itu masih mending lah. Tapi yang kebangetan ini ya, segala bangsa di seluruh dunia. Diksi seluruh, diksi dunia itu ada nggak di original teksnya? Kalau nggak ada kan berarti kan diintervensi sudah itu terjemahan. Artinya dia memahami Alkitab itu secara metodologinya itu eisegese, bukan exegese. Jadi Alkitab itu harus tunduk terhadap mau dia, bukan dia yang tunduk terhadap maunya Alkitab. Makanya selamanya kalau beragama berbasis ya eisegese, mending kamu bikin agama sendiri aja. Karena orang-orang eisegese itu orang-orang yang mengatur teks, bukannya diatur teks dia. Gitu loh, ya. Dari mana kamu ngaku beragama ini itu tapi sama Alkitabnya kamu nggak tunduk, justru kamu tundukkan. Mending kamu bikin agama sendiri, itu lebih fair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau kamu Kristen dan menggunakan Alkitab ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Torah, Injil, ya kamu harus tunduk terhadap teksnya, jangan teksnya kamu hajar, kamu bikin tunduk, ya nggak tahu bis ini kacau. Jadi dia begitu ya, jadikanlah ya segala bangsa di seluruh dunia, ya tuh itu bis ya. Kemudian TSI, karena itu pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa. Nah ini. Suku bangsa. Inilah yang ini juga bisa jadi ini diintervensi. Ya. Kalau gue kan tidak mengintervensi, ya sudah teksnya begitu ya begitu, cuman tafsirnya kalau gue ya bangsa itu kemana, ke Israel, makanya pakai dia, nggak pakai mereka karena tunggal mufrad. Yang jamak itu kan sukunya bukan bangsanya, gitu loh. Ya.
Seharusnya kalau menerjemahkan itu apa ya? Text by text. Jangan terus dicampur sama penafsiran, karena campur sama penafsiran ya akhirnya begini nih. Ya. GTSI, karena itu pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa supaya mereka menjadi murid ya. Kesananya sama ya. Sebagai murid ya. Baptilah mereka sebagai orang-orang yang mengikuti aku ya, Bapakku dan Roh Kudus. Nah, agak bedanya di situ ya, tapi tetap aja 3 ya. Oke. Sekarang MILT ya. MILT tahun 2008. Oh, masih baru ini, 2008 ya. Oleh karena itu dengan pergi ya, bukan jadikanlah tapi muridkanlah semua bangsa ya, tetap ini sama dengan yang atas, semua bangsa, dan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, tetap dia semua bangsa. Ini yang menarik ini Selabear ini, nggak tahu bacanya Selabear atau Selbir, nggak ngerti gue ya. Sebab itu pergilah jadikanlah semua suku bangsa pengikutku. Ya, hampir sama dengan apa tadi, dengan TSI ya. TSI itu setiap suku bangsa. Di sini semua suku bangsa. Jadi tiap-tiap itu berarti ya semua. Tiap-tiap orang jalan, semua orang jalan ya, bisa tiap-tiap bisa semua. Gitu ya. Kalau di sini dia pakai semua ya. Semua bangsa ya. Jadi begitu dia Selbert ya. Sebab itu pergilah jadikanlah semua ya suku bangsa pengikutku, dan dia nggak pakai baptis. Permandikanlah mereka ya. Ya sama aja sebetulnya Baptis itu kan bahasa Latin ya, itu bukan bahasa Gerik itu. Baptisium itu artinya orang Jawa bilang didelepno, ditenggelamkan gitu ya, dibenamkan ke air. Gitu. Nah, nanti kan kalau di dalam Islam itu namanya fikih, fikihnya jadi beda-beda di antara Kristen itu. Makanya